Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam eh, diskusi sharing kajian rutin kita di Kamis pagi bersama dengan kopi hangat. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama dengan narasumber Ustadzna Kiai Haji Wahid Muhammad Ishaq, MPDI. Beliau adalah salah satu pengajar dan juga Syekh Kawir. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dengan tema wajah politik rekonsiliasi dalam sejarah Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, konflik politik pembelahan, perpecahan itu sudah ada dari semenjak masa-masa awal peradaban Islam. Artinya pada masa-masa kepemimpinan ideal sebenarnya menurut pandangan sebagian atau menurut pandangan para ulama. Di masa-masa ideal sudah terjadi ada konflik, ada perpecahan. Yang kemudian perbedaan pandangan itu pun memiliki ekses yang tidak sederhana. Nah, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilahkan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'a wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa lima fa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsan bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, nih nimbrung di diskusi kopi pagi, kopi hangat pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ini tadi Ustadz Abdul Rahim menyampaikan bahwa ini tema berat, tapi saya nggak biasa berat-berat, sukanya santai-santai saja. Maka kita jadikan obrolan tema ini menjadi tema yang santai, dan saya minta mohon izin untuk biar berurutan ngobrolnya, saya izin untuk share screen ya. Oke. Ini dari pakai judulnya wajah politik rekonsiliasi dalam sejarah Islam. Nah, ini judulnya dibikin agak lebih ringan. Nah, sekarang kita mulai dari dalam pembahasan di bagian awal. Jadi ini ada pengertian rekonsiliasi, kedudukan organisasi sebagai kehidupan sosial dan skala rekonsiliasi. Ini biar nanti nggak kemana-mana, karena ternyata kata rekonsiliasi itu tidak hanya dipakai untuk istilah kehidupan sosial. Dari dalam KBBI, dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu kata rekonsiliasi punya 3 makna, dan yang 2 makna itu lebih cocok kepada Dirjen Keuangan. Jadi dari 3 makna itu, 1 yang memiliki pengaruh sosial, sedangkan yang 2-nya itu lebih ke bidang keuangan. Ada di istilahnya di keuangan di pajak maupun keuangan di dalam akun ya, dalam perbankan. Ini enakannya pakai layar lebar apa yang layar kecil? Yang lebar ya, Ustaz. Lebar aja ya. Nah. Oke.
Nah, ini rekonsiliasi. Nah, yang di antara makna itu adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Nah, jadi kalau di kamus besar bahasa Indonesia, ya, biar nanti dipahaminya tidak dengan bahasa lain. Perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Ini sebab kalau kita tidak maknai dengan makna definitif dari referensi yang ada, khawatir nanti punya makna beda. Kayak nanti maknanya apa itu? Makna keretanya orang Depok dengan keretanya orang Medan dan keretanya orang Malaysia itu kan bunyinya sama, maknanya beda. Jadi kita batasi bahwa makna rekonsiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi ada 3. Kemudian dari 3 makna itu, satu yang berkaitan dengan makna sosial, yang 2-nya berkaitan dengan makna keuangan. Nah, dari makna yang satu ini, maka kita bisa temukan kedekatan kata rekonsiliasi itu dekat maknanya dengan kata islah. Nanti bisa dilihat di kamus-kamus bahasa Arab, ada islah, ada sulh, yang juga punya makna memperbaiki hubungan antara 2 orang atau kelompok yang sempat terganggu. Kalau di kamus Mukhtaru Sikhah yang kecil itu, jadi kata islah adalah lawan dari kata ifsad. Nah, begitu juga kalau di kamusnya Al-Munawir, Arab Indonesia itu juga, jadi islah itu dimaknai dengan perbaikan. Diberikan lawan dari kata ifsad, atau merusak atau perusakan. Nah, kemudian ini definisi biar nanti clear di sini bahwa yang kita maksudkan rekonsiliasi adalah sepadan dengan kata islah. Jadi selawan dari kata ifsad atau merusak. Nah, ini karena dia bahasa Arab, bahasa agama, kata islah. Ini kedudukan dan juga jadi rekonsiliasi bagi kehidupan sosial. Ini kalau ini perintah agama, insya Allah udah banyak banget ya, ayat yang udah banyak dihafal. Yang paling populer ya Al-Hujurat, wa in ta'ifatan minal mu'minati iqtatalu fa aslihu, atau Anfal, ini karena rebutan, maka fa aslihu dzata bainikum, atau di surah An-Nisa, ini urusan rumah tangga itu ya. Jadi yurida islaha yuwaffiq lahu bainahuma, atau wa in imra'atun khafat ba'd nusyuzan wa iradan, itu juga, atau Al-Baqarah 280. Ini bukan kata islah, tetapi substansinya memberikan islah. Jadi misalnya dalam hubungan utang piutang, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Jadi orang berutang itu kan punya masalah sosial. Nanti di antara solusinya adalah diberikan rescheduling, yaitu tidak ada kata islah, tapi ada substansinya di sana, ada islah, ada perbaikan normalisasi hubungan sosial. Kalau di hadis Nabi ini ya, tetap asulhu bainal muslimin, asulhu jaizun bainal muslimin, illa sulhan harrama halalan wa ahalla haraman, wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Dari Nabi dan hadis At-Tirmidzi bahwa sulh, jadi perjanjian damai itu jaizun, itu diperbolehkan, namanya juga jaiz, sesuatu yang diperbolehkan bainal muslimin, kecuali illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman, atau sulh perjanjian damai untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, kalau itu yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Nanti kalau itu dipakai nanti transaksi ya itu bisa jadi halal nanti kalau tidak ada batas ini. Jadi sulh juga dibatasi, dia tidak boleh pada wilayah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena itu sudah, kalau di dalam tartib ijtihad itu hanya karena kalau sulh
atau rekonsiliasi ini kan ruang ijtihad, sehingga tidak boleh dia berbenturan dengan nas, kalau bahasa usulnya kan begitu. Jadi kalau nasnya sudah halal atau haram, ya di sana nggak ada ruang ijtihad. Jadi yang ada ruang ijtihad adalah di ruang jais, ruang yang diperbolehkan. Yang kedua, bahwa islah atau rekonsiliasi adalah salah satu opsi dalam mengurai sengketa. Salah satu, bukan satu-satunya ya. Jadi karena ini salah satu opsi. Ya, opsi yang lain ada. Misalnya kalau dalam contoh sengketa rumah tangga, ya bisa sampai pilihan solusinya itu bisa islah, bisa rekonsiliasi, bisa mungkin sampai ke hubungan itu ya, hubungan talak, itu sah-sah saja. Orang mau mau rekonsiliasi atau mau milih sampai nanti tuntutan hak harus dipenuhi, itu semuanya opsional. Jadi tidak kalau saya memaknai wallah alam ini karena kaitannya dengan salah satu sengketa. Jadi meskipun ada hadis Nabi yang mengatakan abghadul halali ilallah tolak, saya meletakkan hadis itu dalam konteks warning preventif ya. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau sesuatu yang halal kok dia gitu. Jadi garis pada kata halalnya itu. Jadi salah satu makanya opsi rekonsiliasi ini karena salah satu, bukan satu-satunya, dia tidak merupakan opsi yang menghasilkan kebulatan. Hasilnya lonjong. Hasilnya lonjong. Jadi masih ada sisi yang tidak terjangkau. Apalagi dalam masalah sosial yang 1+1 sama dengan opsional, dan kita harus berikan ruang bahwa di masalah sengketa sosial itu tidak akan mendapatkan solusi yang utuh bulat, itu nggak mungkin. Apalagi kalau ini kita pahami dalam ruang ijtihad. Ijtihad itu kan paling tinggi menghasilkan yang namanya ilmu dzon. Dzon itu ya masih ada 0,0 sekian persen ruang kesalahan. Apalagi kalau misalnya sampai tingkat rojih pun, misalnya rojih dalam ijtihad, dzon yang kuat itu masih ya hanya 50%, 50,0 sekian persen sampai nanti 99, sekian persen. Jadi nggak akan ada 100% itu nggak mungkin karena ini ruang ijtihad. Jadi itu yang juga kita perlu letakkan dalam kita berpikir ijtihadi. Jadi nggak bisa meletakkan hasil ijtihad itu dalam ruang qot'i yang pasti eksak, itu nggak mungkin. Jadi masih ada sisa yang tersisa gitu, yang tidak terjangkau oleh kesimpulan ijtihad. Oke, ini tentang musibah ini, kedudukan urgensi sangat penting dan Nah, kemudian berikutnya skala rekonsiliasi. Kalau skalanya, skala islah itu ada dalam skala keluarga. Kalau yang di skala keluarga itu solusinya ya tadi sampai ada tahkim segala macam islah. Itu misalnya islah suami istri itu kan di Al-Quran mulai dari urusan mahar. Urusan mahar yang sudah disepakati itu bisa nanti berubah ketika sudah akad nikah. Jadi misalnya itu kan, jadi sampai kalau mulai dari awal surah An-Nisa itu kan wa atun nisa asaduqatihinna nikhlah fa idibna lakum an syai'in min nafsa faquluhani amari, itu kan rekonsiliasi ini mahar gitu. Jadi misalnya sudah disepakati dengan mahar misalnya 100 kg emas misalnya gitu kan. Begitu nanti sudah selesai akad nikah, udahlah nggak usah 100 kg, 1 gram aja, itu boleh-boleh saja kan. Ada islah dalam urusan mahar, bahkan sampai kalau di dalam tafsirnya Departemen Agama dari ayat 24 surah An-Nisa itu sampai diperbolehkan gitu, tentang wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, itu diperbolehkan sampai menggugurkan
mahar yang sudah disepakati itu sampai nanti nggak dibayar sama sekali itu boleh-boleh saja kalau terjadi ada kesepakatan. Gitu. Misalnya itu islah dalam konteks keluarga. Termasuk misalnya tentang apa itu nafkah, bahkan kalau di ayat tentang apa itu perceraian itu segala macam ruang islah itu rekonsiliasi itu termasuk yang disebut dalam fikih tentang rujuk. Jadi rujuk itu kan formal ketika orang sudah berhasil mencapai islah padahal sudah terjadi perceraian. Itu misalnya skala keluarga. Kemudian ada dalam skala masyarakat. Skala masyarakat. Ini kalau misalnya kalau dalam fikih muamalah itu ada di setiap fikih muamalah buku fikih manapun itu ada bab as-sulah. Bab tentang as-sulah. Bab tentang bagaimana menyelesaikan sengketa utang piutang. Nah, sengketa utang piutang itu kan ada yang sampai pada tingkat diperbolehkannya itu namanya apa? Pemutihan hutang. Ada rescheduling, ada khiwalah, pengalihan utang, itu kan salah satu solusi dalam misalnya ketika sengketa hutang. Atau apalagi dalam bertetangga itu juga ada banyak forum islah. Kemudian ada dalam skala negara. Skala negara, jadi yang sampai hari ini kita kenal, termasuk pemulihan hubungan baik antar negara. Tapi kalau istilah yang dipakai dalam apa itu Israel itu istilahnya bukan islah ya, tetapi tatbik. Normalisasi itu yang dipakainya istilahnya tatbik. Jadi normalisasi hubungan. Jadi kalau di bahasa fikihnya islah, jadi dia menggunakan bahasa normalisasi itu pada tatbik ke dari kata tobiat. Wallahu alam. Jadi ini diberlaku dalam skala manapun. Nah, kemudian nanti bagaimana dalam sejarah Islam, sejarah Islam yang pernah ada rekonsiliasi ya, yang paling klasik yang bisa saya temukan ya rekonsiliasi Nabi Yusuf dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Yang kedua Sulh Hudaybiyah, sampai kalau buku tarikh itu menggunakan kalimat as-sulh. Sulh Hudaybiyah lalu ada tahkim Abu Musa al-Ash'ari di zaman Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam konteks kisah Nabi Yusuf dalam rekonsiliasi ya setelah ketegangan sekian tahun dari masa anak-anak sampai tua, sampai ketika sudah berkedudukan tinggi di Mesir, ketika berjumpa, ini saya potong di akhir ending ceritanya. Jadi setelah sekian tahun, jadi kalau yang kakak sudah tidak mengenali adiknya, tapi adik masih bisa mengenali kakaknya. Jadi karena kalau di perubahan muka orang itu, ya kalau orang sudah tua, perubahannya lebih minim dibandingkan perubahan yang dari kecil. Sampai ayat ke-90, qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hada qad manallahu alaina innahu majad taqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad asaraqallahu alaina wa in kunna la khatiin. Qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konflik lagi pelanggaran hukum sampai kedoliman kan ada ruang namanya kisos. Ada misalnya itu kan ada ruang kisos. Ada misalnya kalau di kita dengan penegakan hukum yang nanti menghasilkan orang benar dan salah. Kalau pendekatan hukum kan begitu. Nah, pendekatan rekonsiliasi ini di antara dampaknya itu nggak menyisakan ruang benar dan salah. Artinya bisa kedua-duanya benar, bisa kedua-duanya salah. Makanya ini solusi sosial yang tidak bulat. Jadi kalau solusi hukum betul ada kepastian bahwa dengan solusi hukum ada yang benar, ada yang salah. Jadi kalau apalagi sampai nanti kisos. Ini dalam pilihan Nabi Yusuf ketika berjumpa dengan orang yang pernah mendoliminya, maka yang dipilih adalah la tasriba alaikumul yaum. Jadi tidak ada
dendam, tidak ada tidak ada kemarahan, tidak ada kisos untuk saudara-saudaranya meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Dan ini yang kemudian memperbaiki hubungan yang sudah berlangsung sekian tahun dalam hubungan yang tidak baik. Sejak masih serumah sampai ketika beda rumah, ini kan hubungannya hubungan gak baik. Tapi pada akhirnya ya itu bisa selesai dengan rekonsiliasi yang indah oleh Nabi Yusuf. Nah, kemudian kisah yang lain adalah dalam sejarah adalah rekonsiliasi atau suluh yang Nabi lakukan dalam perdamaian Hudaybiyah, suluh Hudaybiyah. Ini mohon maaf, jadi ini kalau karena bikin tulisannya mendadak, akhirnya baca bukunya yang paling gampang. Jadi saya ambil data bukunya dari Khulasah Nurul Yakin, yang paling gampang, ada pointer gitu. Buku bahasa kecil yang paling enak dibaca, Khulasah Nurul Yakin. Jadi ini Hudaybiyah ini setelah kaum Quraisy mengetahui Bai'atur Ridwan, ini kurang Bai'atur Ridwan. Jadi karena delegasi Utsman yang Nabi utus untuk minta izin masuk ke Makkah, Utsman dan para sahabatnya diberitakan dibunuh. Lalu para sahabat kemudian menyatakan berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk membela darah Utsman yang terkenal. Jadi innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, bahwa baiat saat itu adalah kesetiaan para sahabat untuk mereka siap mempertaruhkan jiwa raganya untuk membela Utsman. Ternyata jadi setelah orang-orang kafir Quraisy mendengar ada Bai'atur Ridwan yang menyatakan kebulatan tekad untuk membela Utsman itu, akhirnya mereka ketakutan. Jadi kalau dalam versi ini ya, versinya Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin. Jadi ketakutan muncul di orang Quraisy, sehingga yang tadinya orang Quraisy bersikukuh untuk menolak kedatangan Nabi, akhirnya mereka meminta perdamaian. Perdamaian, membuat kesepakatan damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa yang kalau di dalam sejarah ini ya, kalau di Ali Muhammad As-Solabi di Sirah Nabawiyah itu dimasukkan sebagai bab Fathu Makkah, jadi Al-Futuhat. Jadi kemenangan Nabi itu diantaranya, jadi dimulai dari kemenangan dalam Hudaybiyah. Dan sangat erat hubungannya betul kalau dalam Al-Quran, bahwa nanti setelah Hudaybiyah inilah kemudian Allah turunkan surah Al-Fatah, Inna Fatahna Fathan Mubina, yang kalau nggak salah ungkapannya sahabat-sahabat yang mengatakan, nazalat suratul fathi khina tobat qulubuna. Surah Al-Fatah diturunkan ketika hati kita ini sudah pada menjadi baik. Nah, dalam perdamaian Suluh Hudaybiyah itu ada poin-poin penting yang sering kita dengar dalam poin-poin itu. Yang pertama, yang paling ini adalah kejahatan selama 10 tahun. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kejahatan senjatanya Hamas ini kan kemarin dengan Israel hanya 5 hari. Ini sampai bisa 10 tahun menyatakan kejahatan senjata setelah, kalau dalam cerita perangnya kan Makkah melakukan agresi ke Madinah itu kan sampai kira-kira 5 tahun di perang Khandaq, perang Ahzab. Dan cerita besarnya itu kan, cover besarnya, Makkah melakukan serangan ke Madinah. Dan ketika tahun ke-6, kalau di Hudaybiyah ini, ya mereka sudah mau duduk berdamai, duduk untuk berunding. Ini satu kemajuan dalam dalam hubungan yang tadinya sudah berlangsung hubungan perang selama sekian tahun. Nah, mau duduk berunding, inilah ya poin penting dari sulh. Jadi sulh itu ya
menormalisasi hubungan yang sempat terganggu karena berbagai macam sebab. Lalu memberikan jaminan keamanan satu sama lain. Ini karena sebelum ada Hudaybiyah, ini kan karena hubungan perang, maka cara menjelaskan kenapa kok di dalam perang Badar itu kok cerita awalnya kesannya Nabi yang Nabi yang mau menjarah gitu ya, menganfal kafilah dagang Abu Sufyan. Jadi itu kan mau menjadikan anfal Allahu yunafilukumuha. Jadi ungkapan Nabi kepada para sahabat ketika subuh hari menjelang perang Badar itu kan mengajak para sahabat untuk keluar menghadang kafilah Abu Sufyan. Semoga saja Allah jadikan itu sebagai nafilah, sebagai anfal, harta rampasan perang. Jadi karena hubungan ketika perang Badar itu ya hubungan sebelum Hudaybiyah, Makkah Madinah hubungannya hubungan perang. Dan hubungan perang ya hubungan yang tidak aman. Jadi itu kalau kalau bahasa kita itu ya nanti belum ada jaminan keamanan satu sama lain, maka di Hudaybiyah ini, jadi orang Makkah bisa aman ke Madinah, orang Madinah bisa aman melintasi Makkah. Nah, kemudian yang poin berikutnya, kembali ke Madinah tahun ini, tahun ke-6, kembali ke Madinah, dan baru diizinkan umrah tahun depan. Nah, kemudian ini tulisan keburu-buru. Mereka tidak menolak kaum muslim yang datang ke Makkah, dan Madinah menolak orang Quraisy yang ingin bergabung ke Madinah. Ini yang sempat jadi polemik. Kok nggak adil ini kalau orang Madinah kembali ke Makkah diterima, tapi kalau orang Makkah ke Makkah harus ditolak. Ini diantara perdamaian Hudaybiyah, makanya ya karena namanya perdamaian, jadi diantara yang berat dalam islah itu adalah ya namanya juga islah. Dan di ayat tentang islah itu ada wa ukhdilatil anfususyuh. Kalau yang dalam surah An-Nisa berarti wa idimru'atun khafat min ba'liha nusyuzan ayradan wa idimru'atun khafat ayradan yusliha bain fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Tapi wa ukhdiratil anfususyuh. Karena dalam sulh itu pasti, karena ini yang penting damai, maka ini hasil sulh itu adalah kesepakatan yang tidak pernah bulat. Jadi kalau misalnya poinnya, misalnya Nabi yang penting ada damai dulu lah. Masalah poin-poin itu nanti ada yang kelihatan merugikan, itu nanti kita sikapi berikutnya. Misalnya. Ini secara umum tentang sulh. Jadi ada pihak yang dirugikan itu ada. Yang dirugikan itu ada. Jadi misalnya kalau sulh pada masa Nabi Yusuf, ya ada yang dirugikan. Ya kenapa Nabi Yusuf tidak melakukan kisos? Orang sampai udah dibuang ke sumur, sampai udah mau bahkan di dalam riwayatnya dijual menjadi budak. Tapi kenapa nggak mengambil kisos? Ya, ada yang dirugikan. Nah ini kalau di sulh Hudaybiyah juga ada yang kerugian, ada pada secara ini dohir ada kelihatan, tapi nanti secara maknawi ada keuntungan lain. Lalu ini tahkim pada Abu Musa al-Asy'ari zaman Ali bin Abi Thalib. Ini yang juga penting untuk kita ketahui. Ini tahkim, ini adalah solusi rekonsiliasi, solusi damai yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Perang Siffin antara Ali dan Abdul dan Muawiyah pada Safar tahun 37 Hijriah. Setelah 3 hari pertempuran, pasukan Muawiyah terdesak. Lalu Amr bin As mengangkat mushaf di ujung tombak sebagai isyarat untuk menyelesaikan dengan kitabullah. Nah, Ali menangkap bahwa itu adalah siasat untuk menghentikan perang. Jadi, sehingga pasukan Ali terbagi dua, setuju dengan pandangan Ali, artinya melanjutkan perang sampai selesai, dan yang satu lagi, dan yang ingin menyelesaikan dengan tahkim. Nah, pada akhirnya Ali menerima pendapat kedua, pendapat untuk tahkim. Jadi untuk menghentikan perang dan menyelesaikan di perundingan. Karena jumlah mereka lebih banyak. Maka Ali kemudian memerintahkan untuk menghentikan perang. Ahlu Syam, ini
kubu Muawiyah menunjuk Amr bin As dan Ahlul Irak, ini kubu Ali, karena ibu kota di zaman Ali bin Abi Thalib itu udah nggak di Madinah, udah pindah ke Kufah. Jadi di antara ijtihad Ali agar Madinah tidak menjadi tempat orang berdemo sebagaimana pada zaman akhir zamannya Utsman, maka ijtihad Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, disebut dengan Ahlul Irak. Tadinya Ali mau menunjuk Abdullah ibnu Abbas, tapi Ahlus Syam nggak mau kalau ibnu Abbas, maunya Abu Musa Asy'ari. Keduanya bertemu di Daumatul Jandal pada bulan Ramadan 37 Hijriah. Jadi perangnya bulan Safar, nanti perundingannya bulan Ramadan. Itu berapa bulan itu kan? Jadi Safar, Mulut, Batu Mulut, mati awal, mati lahir, Rejab, Ruwah, Poso, gitu kan. Ramadan. Tanggal Jawa ini. Rejab. Rejab ya, sekarang udah mati lahir ini kan. Jadi Safar. Ya, kalau Jawa kan hitungannya gitu kan, Safar, Mulut, Batu Mulut, mati awal, mati lahir, Rejab, Ruwah, Poso gitu. Nah, kedua di antara ini, di dalam perundingan itu keduanya sepakat mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Nah, itu dicerita itu ya, kalau dulu guru saya inilah perlunya kejelian dalam membuat poin kesepakatan. Jadi sepakat untuk mengangkat, untuk menurunkan keduanya dari jabatannya. Nah, kemudian Abu Musa mengumumkan kesepakatan itu bahwa dia sepakat menurunkan Ali dari khalifah dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah dari khalifah. Nah, itu. Nah, karena Ali dan Muawiyah, Ali diturunkan dari khalifah, maka khalifah kosong. Khalifah kosong. Ini kalau di cerita guru saya dulu, makanya Amr bin As berkhilah. Ini kalau bahasanya Nurul Yakin, kelas Nurul Yakin, berkhilah. Ya karena nggak ada khalifah, udah diturunkan, maka ya Abu bin As, kalau gitu saya menetapkan Muawiyah menjadi khalifah, biar kaum muslimin tidak mengalami kekosongan khalifah. Itu cerita khilaf. Nah, maka Ahlus Syam pula mengangkat Muawiyah sebagai khalifah karena Ali sudah diturunkan jadi khalifah. Ya inilah yang akhirnya jadi islah yang menimbulkan banyak masalah. Jadi islah menimbulkan banyak masalah. Ini kan maunya islah, tapi islah yang justru jadi ini kayak bukan pegadaian. Kalau pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu kan? Datangnya masalah. Nah, kalau ini Islahnya Daumatul Jandal ini ya islah yang menambah masalah. Kalau mau disederhanakan menggunakan bahasa Nurul Yakin, bahasanya Khulasan Nurul Yakin. Oke, kemudian ini kan islah di zaman Ali bin Abi Thalib. Lalu ada berikutnya, nah kalau rekonsiliasi di masa kini, ini biar ini iseng aja nih ya, jadi ada gagal islah Fahri Hamzah, ini gagal islah itu, terus berkali-kali di islah itu, saya tidak menolak bahwa orang nggak milih Islam, mau milih cerai halal-halal saja gitu kan. Jadi silakan aja itu, karena jadi bahwa islah ini adalah salah satu, bukan satu-satunya. Jadi pilihan dalam menyelesaikan konflik keluarga, konflik sosial. Jadi salah satunya islah. Kalau ditolak ya nggak apa-apa gitu. Orang mau pilih opsi yang lain silahkan. Dan kalau di cerita Fahri Hamzah kan maka saya kasih judul gagal islah Fahri Hamzah. Meskipun diusahakan berkali-kali islah ya karena nanti insya Allah akan ketemu kenapa kok ketemu jawabannya kenapa kok nggak mau islah ya, karena tadi islah ini pilihan dan islah itu bisa jadi menimbulkan banyak masalah. Jadi kalau nanti berikutnya lalu yang terbaru adalah islahnya rekonsiliasi Prabowo Jokowi. Jadi ini juga orang melihat islah, tapi juga tadi menyisakan masalah. Nah, apa masalahnya? Ini berikutnya. Ini soft solution, hard reaction. Biar agak keren-keren dikit lah. Ini judulnya ngarang aja. Bahwa ini islah itu soft solution. Gitu. Ini kan solusi-solusi yang diambil solusi
lunak lah. Tapi solusi lunak itu bisa mendapatkan hard reaction. Jadi akan disikapi dengan reaksi keras. Jadi itu reaksinya keras. Jadi karena pilihan ini istilah itu soft ya, dia lunak lain. Nah, makanya kalau orang yang mengambil solusi islah itu seringkali diposisikan sebagai ya karena dia posisi lemah. Padahal teorinya bahwa orang bisa islah itu kalau dia kuat. Tapi orang melihat islah itu menunjukkan kelemahan. Sehingga sering menimbulkan ada reaksi keras. Nah, coba kita lihat apa reaksi kerasnya. Oke, ini di dalam reaksi keras yang terjadi kecepatan pada Sulh Hudaybiyah. Ini di masa Nabi. Kalau di sulhnya Nabi Yusuf itu kita nggak temukan. Saya nggak menemukan ya ada reaksi keras dari pihak mana yang menolak islahnya Nabi Yusuf dengan saudaranya. Tapi dalam islah atau Sulh Hudaybiyah ini di sirahnya Ali As-Shalabi ini. Ali As-Shalabi. Saya bacakan ba'dal ittifaq ala muahadati sulh wa qabla tasjil wasaiqiha. Jadi setelah ada kesepakatan janji-janji sulh Hudaybiyah itu dan sebelum tasjil wasaiqiha, pencatatan wasiqah dokumen itu, dhaharat bainal muslimin mu'aradatun syadidatun wa qawiyatun lihadil ittifaqiyah. Ada muncul dari kaum muslimin ada semacam mu'aradah, penolakan syadidah. Penolakan yang kuat, yang keras, wa qawiyah. Ini bahasa aslinya As-Shalabi. Jadi penolakan yang keras dan kuat lihat di ittifaqiyah terhadap kesepakatan Hudaybiyah. Wa khassatan fil bundainil ladaini yaltazimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimujibiha biraddi man ja'ahu minal muslimin alaji'an wa la taltazimu quraisyun biraddi man ja'aha minal muslimin murtaddan. Terutama pada 2 poin yang Nabi harus menolak kedatangan orang Makkah ke Madinah, jadi meskipun mereka kaum muslimin, dan orang Quraisy, jadi mereka tidak terikat untuk mengembalikan orang Madinah yang murtad ke Makkah. Nah, ini kemudian yang poin yang ditolak yang mendapat reaksi keras adalah wal bundul ladzi yaqdi bi an yaudal muslimuna minal Hudaybiyah al Madinah duna an yadkhulu Makkah dari kalam. Dan poin yang kedua yang ditolak yang mendapat reaksi keras adalah poin bahwa kaum muslimin harus kembali dari Hudaybiyah tahun itu dan kembali ke Madinah baru boleh pulang, baru boleh umroh tahun depan. Ini nggak kebayang kalau misalnya yang suka bawa rombongan umroh itu misalnya, ini kan sudah menunggu Hudaybiyah itu selama 10 hari. Jadi misalnya kalau Ustadz Rahman bawa rombongan umroh, tidak dapat visa, sudah sampai di Jeddah misalnya, atau sampai di Madinah, visanya nggak boleh masuk, udah diskusi 10 hari, ini kira-kira kayak apa reaksi jamaah? Ini kan kayak kalau kita bayangkan ini, Nabi membawa rombongan umroh 1.400 orang, bahkan itu dari mimpi, Nabi mau umroh, sudah mempersiapkan semua perlengkapan untuk umroh, tapi ternyata nggak dapat visa. Udah gitu, udah sampai di Hudaybiyah, udah tinggal masuk Makkah, nggak dapat visa. Kalau jadi karom, bawa rombongan umroh itu udah kayak apa gitu kan. Nah, dan kemudian malah menerima ada perdamaian, perjanjian yang isinya seperti itu. Termasuk ini kan. Waqad kana asyaddun nasi mu'aradatil ittifaqiyah wa tiqadan laha Umar bin Khattab wa Usaid bin Khudair, Sayyidul Aus wa Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Khujurat. Jadi sudah mewakili 3 klan, 3 kelompok besar. Dan wakana asyad dan nasi mu'aradah, dan orang yang paling keras menentang Hudaybiyah itu adalah
Jadi yang sangat menentang kesepakatan dan mengkritik Hudaybiyah adalah Umar bin Khattab yang bisa mewakili Muhajirin, Usaid ibn Khudair mewakili Aus, Sa'ad ibn Ubadah mewakili Khazraj. Jadi mendapatkan perlawanan, penolakan keras. Ini cerita bahwa ittifaqiyah, kesepakatan sulh itu sekali lagi ini bukan kesepakatan yang bulat dan menyejukkan. Dia sejuk di satu pihak, tapi bikin panas di pihak lain. Ini terjadi di masa Nabi. Nah, cerita berikutnya, ini ya. Nanti kenapa kok Fahri Eva gagal islah itu akan ketemu jawabannya di sini, insya Allah, moga-moga. Waqad dzakara al-mu'arrikhun anna Umar bin Khattab atarasa mu'linan mu'arrada li hadil ittifaqiyah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah mu'linan, menyatakan dengan terang-terangan mu'arradatuhu li hadil ittifaqiyah. Dia terang-terangan menolak kesepakatan dari Rasulullah SAW. Alasta bi Rasulillah, bukankah engkau Rasulullah? Qala bala, iya. Qala awalasna muslimin, awalasna bil muslimin, bukankah kita ini kaum muslimin? Qala, kata Nabi, bala, iya. Qala, kata Umar, awalaisu bil musyrikin, bukankah mereka orang musyrik? Qala, jawab Nabi, bala, iya. Kata Umar, fa'alama nu'tid daniyah fi dinina. Oh, ini kan kalau zaman kita. Terus kenapa kita ini merendahkan agama kita? Wah, seru ini penolakannya kan. Maka ketika Umar dengan kalimat yang kerasnya kayak begini, makanya kalau kalau ini kan kalau cerita diskusi ini kan karena Bu Herianti membaca tulisan tulisan tentang itu, dan itu sebenarnya saya hanya mencoba untuk membaca apa sih kira-kira yang terjadi. Kalau membaca akunnya Ustadz Anis dan Eva itu kan kalau ngeposting apapun tuh reaksinya kan masif gitu. Rasanya masih tidak kalah kerasnya dengan reaksi Umar kepada Nabi. Makanya saya menganggap masih kecil lah, gitu. Nggak sekeras Umar kepada Nabi. Jadi kan soft action dan hard reaction itu. Ini jawaban pernyataan Umar yang ini keras banget. Fa'alaman utidanya fitina. Qala, kata Nabi, ini Rasulullah walastu aksihi. Kata Nabi, saya Rasulullah dan saya tidak akan pernah mendurhakainya. Wa fi riwayatin, dari riwayat yang lain, ana Abdullah wa rasuluhu lan ukhalifa amrohu wa lan yudhi'ani. Saya adalah Abdullah, saya Rasulnya, dan saya tidak akan ukhalifa amrohu, menyelisih perintahnya, wa lan yudhi'ani, dan Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan aku. Kultu, kata Umar, mengungkit, awalaisa kunta tuhaddisuna anna sana'til baita fanatufu bihi, tentang penolakan untuk umroh. Jadi Umar mengungkit ini. Kata Umar, awalaisa kunta tuhaddisuna, bukankah engkau yang mengatakan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan tawaf di Baitullah? Kata Nabi, qala bala, iya betul. Fa'ahbartuka anna na'tihil ab, apakah saya memberitahukan kamu akan mendatanginya tawaf tahun ini? Qultulah, Nabi hanya mengatakan kita akan tawaf, tapi tidak menyatakan kapan waktunya. Nah, itu. Iya, saya nggak menyatakan tahun ini. Qala fa innaka atihi wa tamifun bihi. Maka kata Nabi, jadi sesungguhnya engkau pasti akan mendatanginya dan akan tawaf di Ka'bah. Jawaban Nabi tidak memuaskan Umar. Namanya juga orang lagi semangat tinggi, jadi semangatnya melebihi semangat. Qala Umar, kata Umar, fa'ataitu Abu Bakrin, lalu aku mendatangi Abu Bakar. Faqultu lahu,
Ya Abu Bakrin, alaysa bi Rasulillah? Bukankah dia Rasulullah? Qala bala iya. Qala awalas nabil muslimin? Bukankah kita kaum muslimin? Qala Perfect. bala. Qala awalaysu bil musyrikin? Bukankah mereka musyrik? Qala bala iya. Qala fa'ala man nu'tidaniyata fi dinina. Kata apa kerasnya Umar. Faqala Abu Bakar nasihan bil al-Faruq bi an yatrukal ihtijaj wal mu'aradah. Lalu Abu Bakar menasihati Umar Al-Faruq agar tidak terus berargumen dan menolak. Kata Abu Bakar, ilzam ghurzahu. Ilzam ghurzahu. Jadi kalau bahasa harfiahnya dia, ya komitmenlah, iltizamlah dengan apa yang telah Nabi tanam. Fa ini kalau bahasa terjemahannya terjemahan kamusnya, jadi terjemahan kamusnya itu ya taatilah perintah dan larangannya, itu terjemahan kamus. Fa ini asyhadu annahu Rasulullah, maka sesungguhnya saya bersaksi bahwa dia Rasulullah, wa anal haqqo ma amaru bihi, dan Iya. saya bersaksi dan kebenaran ada yang ada pada perintahnya, walan yukhalifa amrallahi walan yudhi'ahu, dan Nabi tidak akan menyelisih perintah Allah dan Allah tidak akan membiarkannya, menyia-nyiakannya. Ini moga-moga sudah menjadi jawaban kenapa kok FH gagal islah gitu. Karena yang ada di sana cuma Abu Bakar Al-Habsyi, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ini jawaban guyonan ya, nggak serius. Sehingga kalau ada reaksi orang seperti Umar, siapa yang bisa meredam? Jadi karena kalau seandainya betul, jadi saya waktu itu kalau seandainya mau menerima Islam, itu pasti akan mendapatkan serangan dari kelompok yang tidak mau pakai kaedah Islam, maunya menang kalah. Nah, dan di sana yang waktu itu yang ada Abu Bakar Al-Habsyi, bukan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga khawatir nggak bisa meredam. Jadi kalau ada api berkobar penolakan kayak Umar ini, siapa yang bisa meredakan? Wallahu a'lam, itu jawaban ngarang ya, jadi ngarang aja. Oke, kemudian reaksi keras juga terjadi pada ketika Ali bin Abi Thalib ini. Jadi ini ketika Ali menerima menerima tahkim rekonsiliasi dengan Muawiyah yang tadi islah yang menimbulkan masalah. Ini munculnya Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib ini. Kalau di Al-Munjid, ini kamus bahasa Arab itu menyebutkan ini firqah tertentu secara Islam. Nah, kemudian Khawarij disematkan untuk firqah yang misalkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib peristiwa Siffin, maupun ini caratannya Asy-Syikristani menarik, bahwa model munculnya fikrah Khawarij itu kata Asy-Syikristani maupun pada masa kapan saja setelah sahabat tabi'in, in al-hal Asy-Syikristani. Jadi reaksi keras terhadap islah itu bisa muncul kapan saja, dan tidak hanya terbatas. Jadi fikrah Khawarij tidak hanya terbatas pada masa Ali bin Abi Thalib. Ini pandangannya Asy-Syikristani ya dalam Ilal Nihal. Jadi dia menyebutkan bahwa itu bisa terjadi pada kapan saja, tidak hanya pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian apa itu Khawarij ini? Pendirinya Abdullah ibnu Al-Qawwa, Kitab ibnu Al-Awar, Abdullah ibnu Ar-Rasibi. Nah, ini nggak ya, sekedar ini aja istilah aja. Kemudian mereka dikenal sebagai kelompok Al-Haruriyah. Ini nama tempat tinggal mereka. Ini tempatnya mereka ngumpul di Al-Haruriyah. Ada karakter Khawarij. Ini kalau ini ya. Ini yang juga disebutkan baik di madhab Abu Zahra maupun di madhab yang ditulis oleh Muhammad Abdurrahman, ini Ummul Qura, itu juga menulis dengan karakteristik firqah ini dengan penjelasan ini. Firqah paling militan terhadap firqah paling bersemangat dalam beragama. Ini yang juga pernah nyatakan dari Ibnu Abbas. Ini hanya berdasarkan pada dohir nas. Ini kalau di fikih lebih dekat kepada madzhab dohiri kalau di fikih. Nah, makanya kalau di orang diskusi dengan madzhab dohiri ya, kalau ketemu buku fikihnya ya begitu
tajam dan keras dalam berargumen, menganggap pendapatnya paling benar dan selainnya salah. Ini meskipun dalam masalah ijtihad ini bertentangan dengan kaidah ijtihad fikih. Yang kalau kaidah ijtihad fikih itu kan kebenaran yang mengandung kesalahan, kesalahan yang mengandung kebenaran. Ada menyebutnya sebagai asyarah, jadi penjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yastabtighu mardatillah. Jadi udah itu di surah Al-Baqarah 207 disebut pula hubbul fida, orang yang siap mengorbankan menghadapi bahaya. Ini hampir mirip dengan ada sekte di Nasrani pada zaman dulu ya. Ketika Islam di Andalus ada sekte yang putus asa, mereka lebih suka mati daripada hidup. Nah ini yang fasih berbahasa dan senang berdebat. Wah ini Pak Gunawan datangnya belakangan, harusnya dari awal Pak Gunawan. Jadi makanya ya kalau ngeliatin di media itu ya madzuhir ini banyak. Jadi model begini, kemudian oke, biar cepat nanti kita ada waktu setengah jam. Sebab tumbuhnya khawarij, sebab tumbuhnya model khawarij. Yang pertama fanatisme qabilah. Ini masalah klasik ya antara ini kabilah Ribiyah, ini bukan kabilah Mudhar, mereka dari Arab yang kabilahnya beda dengan kabilahnya Quraisy. Mayoritas dari pedalaman Badui yang sangat sulit ekonomi sejak sebelum Islam sampai masa Islam, ini kabilah Badui, kabilah pedalaman. Nah, ini yang kemudian kecemburuan pada suku Quraisy yang nanti juga berpengaruh pada yang kemarin didiskusikan oleh Ustaz Jainuddin Tambuwala tentang Quraisyah dalam khalifah. Ini karena ada ini ya mereka tidak sepakat dengan Aimatul min Quraisyin, ya imam dari mana saja. Ini kan diantara pemikiran Khawarij ini khalifah harus dipilih secara terbuka, tidak dimonopoli oleh suku Quraisy. Khalifah tidak boleh berbuat dosa dalam pandangan mereka. Kalau dosa harus diturunkan, bahkan di riwayat yang lain harus dibunuh. Karena dosa khalifah beda dengan dosa rakyat. Pengangkatan khalifah bukan kewajiban agama, tetapi kebutuhan biasa. Artinya ini, kalau tanpa khalifah kehidupan sudah baik, maka khalifah tidak diperlukan. Ini yang kemudian yang paham ini, semua pelaku dosa adalah kafir karena dibedakan dosa besar ini kalau di ilmu akidah. Itu akhirnya yang mereka gunakan antara lain ini kan. Kalau Ali Imran 97 tentang haji, ayat haji ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Ada wa man kafara. Jadi orang nggak mau haji ya kafir. Al-Maidah 44 ini yang selalu populer di kita nih tentang ayat-ayat ini al-hukumiyah ini. Kalau bahasanya apa itu apa istilahnya? Ada tauhid ubudiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, atau yang tauhid hakimiyah kalau bahasa. Itu yang dipakai itu adalah ini Al-Maidah yang 44 sampai berapa itu yang wa mala'iku bima anzalallah itu ya. Itu semuanya menggunakan kalimat-kalimat yang kalau difahami secara dohir ya akhirnya ya, dianggap keluar dari Islam. Ali Imran 106 ada yang wa amal 7 akafartum ba'da imanikum, tentang wajah hitam, wajah kafir gitu ya. Abasa wujuhu yauma idin, ada ini apa ya wa wujuhu yauma idin basirah aja. Al-An'am, dan ini ayat-ayat yang dohir nas itu dipakai. Jadi karena metodenya ada dohir. Nah ini sedikit pengaruhnya bagi masyarakat. Jadi pemikiran Khawarij dibangun di atas prinsip al-wa'idiyah, ancaman. Jadi kalau di ilmu tauhid ada istilah al-wa'du wal-wa'id. Ada janji, ada ancaman. Jadi ini prinsipnya ancaman. Sisi positif pemikirannya cocok karena ancaman itu disampaikan bagi orang yang hendak melakukan. Jadi kalau orang mau atau berniat berbuat buruk, ini perlu pencegahan. Ancaman itu penting. Tapi kalau dipakai untuk orang yang sudah berbuat, ancaman dipakai buat terapi, ini akan jadi masalah.
Jadi sisi negatifnya kalau disampaikan kepada pelaku yang sudah untuk terapi, untuk ilaj, ini nanti cerita pembunuh 99 orang dalam hadis apa itu taubat ya. Jadi itu karena ketemunya munafir, ketemunya orang yang memberikan ancaman, buat orang jauh dari agama. Sisi negatifnya, jadi karena berat, ya. Tasyadud, memberat-beratkan. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran ini pakai obatnya dosis tinggi, padahal bisa pakai dosis rendah misalnya. Ini bisa membuat asa para pelaku dosa, bagi pelaku dosa udah tanggung lah, dosa kecil mau besar udah kafir, udah sekalian aja gitu kan. Mengkafir yang berbeda ini bisa memicu perpecahan yang lebih banyak lagi. Ini takfiri. Ini kalau di apa namanya terbukti akibat faham khawarijin segera dilawan dengan faham murji'ah. Kamala yadurru apa namanya? Kamala yanfa'u bil imani maksiatun fala yadurru bil maksiati imanun. Berarti pandangan murji'ah asik juga itu. Jadi kontra. Udah selesai insya Allah. Berikutnya nah, sedikit. Nah, ada dalam cerita sejarah Abdullah bin Abbas menghadapi syubhatnya Khawarij. Jadi yang saya tulis di bagian akhir di tulisan itu tak mudah difahamkan, tapi bisa difahami. Jadi nggak mudah memahamkan orang pemikir para penganut Khawarij, tapi mereka bisa difahami cara berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian bahan yang dapat kami sampaikan dalam diskusi pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Dapatnya cuma segini insyaallah. Jadi silakan kalau ada yang mau disampaikan, saya kembalikan ke Ustadz Abdul Rahim sebagai moderator dan saya tutup ini ya. Yes. Oh, sebentar. Oh, salah nutupnya. Oke, cukup sangat menarik pembahasan yang luar biasa. Kita mendapatkan pemaparan tentang sejarah rekonsiliasi dan jadi ada dua pilihan ya, politik rekonsiliasi dan politik konfrontasi. Kalau kita ini ternyata itu adalah pilihan-pilihan politik. Kalau kita lanjutkan di masa Hasan, Sayyidina Hasan itu juga ada rekonsiliasi. Di masa Umar bin Abdul Aziz juga ada rekonsiliasi. Tapi juga dari rekonsiliasi itu juga muncul kelompok-kelompok yang memang sifatnya konfrontatif. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh Ustadz Muhaid, ada munculnya kelompok Khawarij yang bersikap ekstrim konfrontatif, ya konfrontasi dengan pilihan-pilihan rekonsiliasi, tapi juga ada yang muncul juga karena setiap sikap yang keras itu akan memunculkan sikap yang sebaliknya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempertajam diskusi kita pada kesempatan kali ini, sharing kita di pagi hari ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan, tambahan, dan komentar. Yang pertama kepada Ustazah Dr. Sita Resmi, ya. Saya persilakan, silakan Ustazah. Ya. Jazakallah khair Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Muhid, ini sahabat saya sejak lama nih. Saya manggilnya Pak Muhid, saking udah teman. Ini menarik ini dan harganya nyerempet ya. Jadi saya mungkin malah melihatnya lebih ke konteks yang berbeda, tapi mudah-mudahan bahwa sebenarnya yang tadi di antara rekonsiliasi di antara sesama Muslim harusnya jauh lebih mudah gitu. Karena yang akan saya bahas kaitannya dengan Yahudi ini dalam konteks Palestina. Kan kalau kita melihat ya, all history is contemporary history. Semua sejarah itu mengandung nilai kontemporer. Karena itu penting banget tadi sejarah yang disampaikan Ustadz Muhid. Artinya ada recurrent patterns, ada pola yang berulang, yang harusnya juga orang bisa belajar dari bersejarah, ya, learning from history. Ya, artinya la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Harusnya kan seperti itu ya, nggak jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Nah, kaitan dengan Palestina,
kayak dalam surat Al-Baqarah 120 kan kita melihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menegaskan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi yang menarik menurut saya adalah dinamika sejarah relasi antara Islam dengan Yahudi. Yang pertama Rasulullah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Piagam Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Yathrib sudah ada komunitas Yahudi yang bahkan sebenarnya track recordnya jelek sekali gitu. Track recordnya buruk karena menyebabkan perang Bu'as yang berdekade-dekade, mengompor-ngompori antara suku Aus dan suku Khazraj, sehingga turun juga perintah Allah dalam surat Ali Imran 103 wa'tasimu bihablillahi jami'a dan seterusnya. Ya, tapi kemudian ketika Rasulullah datang, Rasulullah membuat Piagam Madinah gitu. Bahwa oke, kehidupan berbangsa dan bernegara gitu, kalian masuk dalam bagian negara Madinah ini gitu ya. Dan kemudian tetapi kita melihat kemudian ada situasi tertentu setelah perang Khaybar, kalau harus diusir ya diusir kayak gitu. Itu yang kejadiannya. Nah, lanjut ternyata di masa-masa berikutnya terjadi juga seperti itu. Nah, ini menurut saya menariknya adalah ada seorang profesor dari Amerika, Profesor David J. Wasserstein, menulis gitu di bukunya So What Did the Muslims Do for the Jews? Gitu. Apa jasanya Muslimin buat kaum Yahudi gitu? Dan ini ternyata Islam itu berulang kali disebut oleh profesor ini menyelamatkan orang Yahudi gitu di fase-fase tertentu. Ternyata contoh abad ke-7 dia tidak diusir oleh Nabi SAW. Di masa Umar bin Khattab merebutnya gitu ya di tahun 638. Orang Yahudi boleh tetap tinggal di Al-Quds gitu ya, Baitul Maqdis yang mereka sebut Yerusalem. Boleh sinagognya juga nggak dihancurkan dan seterusnya. Jadi pada saat itu diselamatkan lagi oleh kaum muslimin. Dan kemudian ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut lagi di tahun 1187, kembali Yahudi itu juga tidak diusir di masa dinasti Utsmaniyah. Kan sebelumnya Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah gitu. Padahal sejarahnya Eropa, kalau kita lihat bahkan tahun 1453 Sultan Mehmed II membolehkan kaum muslimin itu bahkan juga kaum Yahudi itu masuk ke semua wilayah Ottoman Empire termasuk Palestina. Sultan Mehmed II tahun 1453. Tapi tahun 1290 sebelumnya Yahudi diusir dari Inggris gitu ya. Yahudi diusir dari Inggris. Tahun abad berapa ya? Abad ke-13 sampai 17 di masa-masa itu Islam berkuasa. Justru dikatakan pada masa Islam berkuasa Yahudi juga mencapai golden age-nya gitu, masa keemasan Yahudi. Tapi di tahun berikutnya Spanyol membantai Yahudi. Larinya kemana sih Yahudi ini? Ke Maroko, Mesir, Turki, Aljazair, dan lain-lain. Perang Dunia II, kita tahu Holocaust, pembunuhan 6 juta Yahudi yang seorang profesor dikeluarkan dari kampusnya di Amerika karena mengatakan bahwa itu adalah playing victim, bahwa ada proses pembiaran terhadap terbunuhnya orang-orang Yahudi. Tapi kaum muslimin tercatat di buku profesor tadi menyelamatkan 100.000 orang Yahudi. 100.000 orang Yahudi dari Perang Dunia II. Disebut Turki menyelamatkan sekian puluh ribu, Iran menyelamatkan sekian ribu, ya Aljazair sekian, Mesir sekian gitu di buku itu. Jadi intinya kalau melihat seperti itu, sekarang yang terjadi ya memang ketika Yahudi keterlaluan memang harus diusir dari Palestina kayak gitu. Jadi kalau kita melihat seandainya dalam dinamika Islam dengan Yahudi saja terjadi seperti itu, istilahnya mungkin nggak kapok-kapok nih nolongin Yahudi, udah tahu Yahudi geblek gitu ya. Nah seperti itu yang walantardo ya Yahud apa Nasara wal Yahud dan seterusnya tadi, walantardo angkal Yahudu wal Nasara dan seterusnya. Tapi kok tetap ya tadi Sultan Mehmed silakan kalau mau tinggal di sini, atau Umar bin Khattab gak apa-apa, sinagog kamu nggak dihancurkan. Di masa Salahuddin Al-Ayyubi juga. Tapi pada saat kemudian mereka ya melakukan hal-hal yang tadi jelas menjajah, ya melakukan genosida, ya memang harus diusir. Mungkin ini sekedar komparasi untuk membayangkan kalau terjadi konflik antara Muslim dengan Muslim. Saya kadang-kadang kagum nih, Mas Rahman ini kan lama di Mesir ya. Lama di ini. Saya kadang-kadang kalau misalnya waktu itu ke umroh atau haji atau apa, suka geli sendiri melihat orang tuh berantem sampai mau tonjok-tonjokan, tapi begitu yang teriak satu salawat, langsung berhenti.
nggak jadi tonjok-tonjokan gitu. Ada satu apa? Kemudian diingatkan ya haji gitu ya. Gitu Allah SWT berhenti. Gitu. Jadi artinya orang Islam itu sebenarnya sama Islam harusnya yang saya sekarang juga lagi melihat di berbagai grup, terutama grup alumni UI itu, ujaran-ujaran kebencian udah nggak jelas profesor atau doktor deh, ya kata-kata itu caci maki itu keluar. Ini kok sesama Muslim gitu, seperti ini ya. Sementara terhadap Yahudi yang laknatullah alaihim, Rasulullah kan bolehin dia hidup ya, Umar kan bolehin dia hidup ya, dan seterusnya. Itu aja buat ngeramein aja Pak Muhid bahwa sebenarnya lebih mudah kan harusnya gitu. Teorinya Bu, insya Allah. Oke. Menarik sekali tadi penambahan dari Ustazah Dr. Sita Resmi. Sebelum nanti ke Ustadz Muhaid, kita kepada yang lainnya mungkin akan memberikan penambahan, akan memberikan usul, ide. Sekaligus nanti di grup, di chat juga ada Ustadz Muhaid, nanti bisa ditanggapi. Sebelumnya ke Ustadz Rahman kayaknya ini. Bolehlah kepada Dr. Rahman, silakan. Sementara belum, Ustaz. Nyema aja. Ada Ustadz Mudofar tadi. Oh iya, Ustadz Mudofar. Biasanya kalau tampil kamera. Kalau saya bicara dulu sebelum ditunjuk sama Mas Rahim. Tafadhol Ustadz Mudofar. Saya sedang di jalan, Ustaz. Oh iya. Jadi nggak bisa buka kamera. Oke. Saya dengar ya suara saya. Oke ya. Dengar Ustaz. Ada Bu Yahya nih. Oh iya, Bu Yahya beberapa waktu lalu nggak ada, kita cari-cari. Hari ini hadir kembali nih Bu Yahya. Ya, alhamdulillah, monggo silahkan. Iya. Oke, kepada Ustadz Muhaid silakan Ustadz sebelumnya ada Bu Herianti. Silakan Bu Herianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi nggak pernah mau on cam ini. Coba tolong ya yang bertanya on cam. Ini Ustaz, saya selalu bertanya-tanya itu kok sifat khawarij itu ada di kalangan muslim ya, bahkan kan tadi ciri-cirinya itu kan muslim yang muslim yang kuat apa gitu. Maksudnya kan ajaran Islam sendiri kan begitu toleran, begitu rahmatan lil alamin gitu ya. Tapi ya saya sendiri menemukan banyak di teman-teman saya gitu. Susah bener gitu untuk dikasih pemahaman, kayak kaku, kayak bata tuh batu bata yang keras gitu Ustaz. Jadi memang ya istilahnya mengkafirkan orang, ini kan orang gitu Ustaz ya. Buat saya yang terbiasa punya tetangga beda agama gitu ya, beda budaya, beda apalagi saya tinggal di pasar ya, misalnya sekitar pasar gitu hidupnya gitu ya, kita toleransi itu tinggi gitu Ustaz. Jadi saya kadang-kadang kenapa sih gitu ada yang tipe khawarij ini muncul gitu di kalangan muslim gitu Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herianti. Pertanyaan yang menarik juga nih Ustaz, perlu digali masalah khawarij ini. Kenapa sih usul-usul fikriyahnya seperti apa? Oke, baik, kepada Ustaz Muhaid saya persilakan untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari beberapa pertanyaan termasuk yang di chat Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ini biar nggak jauh-jauh saya kembali ke kenapa kok muncul ada khawarij gitu ya. Mungkin dari sini. Sebab-sebab tubuhnya khawarij. Ya, mungkin dari sini pertama. Ya nggak jauh dari situ, pertama ada fanatisme gitu ya. Jadi fanatisme beragama pada berkelompok ya. Itu biasanya ya kalau yang fanatisme keislaman itu saja kan kita masih terbatas oleh sikap tasamuh terhadap agama lain. Nah, begitu masuk ke dalam fanatisme kelompok, jadi kelompok apapun, jadi begitu orang fanatis dengan kelompoknya, bahkan misalnya yang fikih harusnya itu sangat dinamis, sangat lunak. Karena fikih itu kan lunak karena pemahaman, bukan nusus ya, bukan tekstual. Harusnya lunak, tapi begitu orang fanatik kepada fikih, maka dia akan menjadi keras. Jadi kalau wallah saya pahami begini, konstruksi Islam itu. Jadi ada yang disebut dengan kalau di kita ini kaitannya dengan sama-sama kaderisasi dengan Bu Sita nih.
Jadi bangunan Islam itu kan ada sifatnya pondasi. Ada pondasi, ada nanti ada pilar-pilar, ada tembok, ada aksesoris pintu dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau di ibarat pohon, pohon itu kan ada akarnya, ada batangnya, ada dahan, ranting sampai ujungnya. Nah, kalau kemudian apa jadinya kalau batang itu sampai ke ujungnya semuanya kaku. Jadi semuanya kaku. Itu kan akhirnya jadi pohon mati. Nah, indahnya pohon itu ya ada yang harus kuat, tidak bergeser-geser karena dia akar. Ada harus yang kokoh keras, tampak dia karena dia pilar, karena dia batang induk. Tapi nanti ada yang harus sangat elastis, yaitu pada ujung ranting dan sebagainya. Nah, kalau begitu orang menjadikan produk fikih ijtihad sudah menjadi usul, menjadi pokok, agama jadi mati, akan jadi jumud. Pasti akan jadi kaku. Apalagi kemudian yang hasil ijtihad itu dikot ikan di bawah, kalau nggak ini salah, itu pasti akan jadi kaku di bidang apapun. Nah, kalau kakunya itu masih di ruang usuliyat, itu keimanan, itu masih banyak manfaatnya. Begitu orang kaku dalam bidang ijtihadat atau di bidang-bidang yang fikih, apalagi ijtihad yang bukan ibudiyah, ini akan jadi problem serius. Jadi misalnya pengalaman saya zaman kecil dulu itu kan misalnya gini, ini cerita pribadi saya ya. Jadi karena dia sejak kecil tinggal di masyarakat yang pertama sholat itu harus pakai sarung dan pakai peci. Nah, sholat pakai sarung pakai peci. Kalau nggak pakai peci ya rasanya sholatnya nggak sah. Padahal yang kalimatnya kan nutup aurat, tetapi peci sarung itu menjadi keharusan. Begitu orang sholat nggak pakai peci, nggak pakai sarung, maka dianggap ini Islamnya beda. Di kampung saya itu kan, jadi ya kecil saya gitu. Nah, sampai akhirnya ketika di Jakarta, termasuk ketika sholat subuh, itu kan kalau di kampung saya harus pakai kunut. Nah, begitu sampai di Jakarta, kebetulan rumah itu dekat masjid yang nggak pakai kunut. Nah, karena itu tadi mengkot ikan ini kan tentang kunut itu, sampai akhirnya kalau pengalaman ini sebelum nanti menyatakan ya harus direvisi. Jadi kalau sholat subuh ke masjid sebelah itu saya datangnya masbuk, rakaat kedua. Biar nanti saya bisa rakaat keduanya sendiri dan bisa kunut. Itu langsung berapa lama itu? Karena saya mengkot ikan hasil ijtihad. Nah, itu lucu kan, jadi kalau di kampung itu kalau pas sholat nggak bagian peci karena pulang bareng, akhirnya ya nggak pakai peci, sholatnya harus ke masjid yang lain, jangan di kampung. Jadi wallahu alam. Jadi ini siapapun kalau dia terjebak dalam fanatik kelompok itu pasti akan paham. Termasuk teman-teman di Gelora juga sama. Kalau begitu menganggap bahwa ini adalah ijtihad yang final, ijtihad yang terbaik, ya pasti nanti akan terjebak ke sana. Makanya dalam fikih ijtihad itu, produk ijtihad, bahwa yang kita dapatkan adalah kebenaran, tapi ada kemungkinan salah. Dan orang lain yang kita anggap salah, ada kemungkinan yang benar. Sehingga yang kita cari adalah mana sisi benarnya, bukan mana sisi salahnya. Oke, kemudian ada faktor lain, itu biasanya ada faktor latar belakang sosial ekonomi juga berpengaruh. Jadi kalau kalau dalam ilmu sosial, orang itu kalau semakin kaya, insya Allah akan semakin terbuka. Secara umum ya, kalau orang semakin kaya, itu insya Allah akan semakin terbuka. Kalau orang semakin ilmu wawasannya luas, maka akan semakin luas. Kalau makin luas itu ilmu bangun ya. Jadi kalau selembar triplek itu kalau yang lebar ukuran masih baru dari toko 1 meter 20 kali 2 meter 40 itu bisa lunak. Begitu nanti dipotong tinggal 5 kali 5 cm jadi keras. Itu bisanya antara bedanya paku triplek dengan besi beton. Kalau besi beton yang panjangnya 12 meter itu meskipun ukurannya besar, orang bisa membengkokkan. Tapi kalau paku triplek, meskipun kecil, tapi karena size-nya pendek, maka sulit dibengkokkan.
Itu tentang wawasan tentang ilmu itu membantu orang untuk bisa lebih luas. Jadi kekakuan itu bisa jadi bukan karena usuliyat, tetapi karena keterbatasan. Ya makanya belum lagi kalau sudah ada faktor kecemburuan. Kan kalau dulu kan Khawarij karena kecemburuan pada suku Quraisy yang secara segalanya lebih mapan daripada suku yang lain. Karena suku Quraisy dia yang duluan masuk Islam, maka ketika jadi Islam mendapatkan banyak, ini kan juga suku Quraisy yang mendapatkan banyak ghanimah, dan itu mulai ada sesungguhnya kan dari zaman Utsman itu kan muncul akhir Utsman, masalah ini juga menjadi masalah gitu. Makanya di ujung tulisan itu kan ya kita bisa belajar memahami meskipun tak mudah memahamkan gitu. Jadi banyak faktor ya, jadi manusia tidak hanya cuma, apalagi misalnya kalau orang punya dominasi antara, ini kalau di pendidikan, antara aspek kognitif dengan afektifnya nggak proporsional. Semangat tinggi tidak didukung dengan ilmu yang cukup. Wah, itu bisa nanti. Itu makanya ini kalau pandangan saya, pandangan guyonan sekali-kali ini pandangan guyon saja. Jadi kenapa islah itu susah diterima oleh para petarung? Jadi para petarung maunya masalah itu ya harus sampai kalau perang itu ya harus menang kalah gitu. Menang kalah. Jadi kalau petarung maunya begitu. Nah, islah ini wallahu alam kalau pandangan saya ini kalau di prajurit paling enggak harus kolonel lah. Jadi kalau kopral nggak bisa islah. Karena kopral itu maju tak gentar. Tapi kalau sudah kolonel, itu kan nanti bisa di sana senang, di sini senang lah gitu kan. Jadi sehingga yang bisa untuk islah itu ya memang yang punya pikiran islah ini level yang secara keilmuan, secara kedewasaan, emosi itu dia lebih baik lah. Tapi kalau sekali lagi kalau yang ini mohon maaf dengan Bu Sita ini kita punya pengalaman, kita lebih pertama membangun Islam baru selesai kita mengajarkan di usuliyat, pondasi. Jadi yang kita ajarkan di materi apalagi yang masihnya pakai T1, T2, ini kan pondasi semua itu. Jadi itu menerjemahin Ustadz Muhid yang edit saya. Ini kan kalau ibarat bangun rumah, kita baru meletakkan batu kali. Batu kali sama kalau paling banter kita baru kalau bangun gedung itu baru bikin beton pilar. Kita belum ngasih window, bahkan belum lester tembok gitu. Makanya bangunannya kalau kok jadinya keras begitu ya mohon maaf, jadi memang yang baru diletakkan adalah batu kali sebagai pondasi dan pilar beton itu untuk jadi tiang penyangga. Jadi kok masih keras-keras begitu ya, akhirnya saya memaklumi begitu, memahami, oh iya kita letakkan baru itu. Sedangkan untuk misalnya fikih muwazanah dan sebagainya kan baru ketika Ustaz Abdurrahim datang gitu ke Dewan Syariah kemudian mengajarkan tentang ada fikul muwazanah, fikul mualat, itu kan baru belakangan ini gitu. Di generasi era apalagi era sebelum 2000 yang maju tak gentar itu ya udah gitu kan. Pokoknya walak wal baro aja materinya itu gacuannya gitu kan. Nah, itu akhirnya mengajarkan begini ya akhirnya oh iya ya memang yang kita letakkan baru itu gitu. Haram adanya rukhsah. Nah, kalau satu Safa suka tapi mungkin militansi diperlukan juga di saat betul, makanya tadi pohon Kombinasi. itu harus ada akar yang kuat, harus batang yang kokoh, tapi harus punya ranting. Nah, kita kalau bikin pohon itu kita belum masang ranting. Kita baru meletakkan akar dan batangnya. Rantingnya belum kita tempel. Apalagi daunnya, pucuknya belum nempel gitu. Sehingga hasilnya ya kok jadinya keras begitu ya wajar gitu kan, karena memang yang kita bangun baru itu gitu kan. Ustadz yang agak lembut ini kan datangnya belakangan, makanya satu Safa suka berkelit, materi itu belum masa kita gitu kan, itu masa sebelum Makobelana gitu. Saling melengkapi. Itu kayaknya jadi itu tuh di chat tuh Ustadz Muhid, Ustadz Tuhan di chat banyak banget yang sudah langsung bicara aja. Iya, lebih seru itu ke partai keadilan, partai kejujuran itu. Biasakan bertanya langsung aja. Jadi itu akhirnya saya memahami itu Bu Herianti. Jadi kenapa? Jadi kalau bisa cara keilmuan kita baru meletakkan pondasi sehingga wajar kalau itu keras, kalau itu kaku, kalau itu nggak bisa bergeser karena memang kalau tadi ibarat pohon
kita baru memasang batang besarnya. Kita belum nempelin ranting, apalagi sampai ke pucuk daun, apalagi bunganya belum, gitu kan. Sehingga wajar kalau kemudian sikatnya seperti itu. Dan memang seperti kalau ibu-ibu meminang anak, kalau lagi ngudang bayi itu kan, siapapun anaknya pasti dikatakan anakku paling ganteng, anakku paling ayu, anakku paling cakep, gitu kan. Iya loh. Ya, iya kan, nggak boleh ketika misalnya anak lalu misalnya seorang ibu yang jujur kepada anaknya, misalnya anaknya kurang cakep, kamu ini agak hitam, kamu ini jelek, kan nggak bisa begitu kan. Gitu kan. Sekarang cucunya paling ganteng. Ya, paling ganteng. Karena itu memang era ketika masa hadonah seperti itu yang harus dimunculkan adalah rasa kepercayaan bahwa dia itu orang hebat, wa antumul a'launa, ada hebat. Tapi nanti Dan itu jujur, sudah, itu jujur itu. Mengatakan anak cucu ganteng cantik. Ya, kalau anak cucu ketika masih itu kan harus disebut dipuji dengan kamu anak paling ganteng, anak paling cakep. Tapi kita harus segera nanti lanjutkan saat nanti sekolah, kita harus akui bahwa ada teman-teman kamu yang lebih cakep loh, gitu kan. Nanti kalau misalnya di sekolah, di rumah kan disebutnya kamu anak paling pintar, paling apa, tapi harus kita ajarkan nanti kalau di sekolah pasti ada yang lebih pintar lagi, gitu kan. Jadi itu yang kita belum menyampaikan ke situ, bahwa kita baru meminang anak di dalam pangkuan. Kita belum membekali anak ketika berangkat sekolah, kecuali baru kasih bekalnya bekal nasi bekal jajan aja. Tapi bekal pemikiran ketika dia masuk ke sekolah kita belum sampaikan. Sama seperti kita membina di halakoh-halakoh itu, kita bina mereka di dalam untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kelompok, tapi kita belum memberikan pelajaran tentang mukoronah kepada kelompok lain, kita belum ngasih. Bahwa ada harokah lain, dan kalau dulu kita ngajari tentang madzhab yang lain itu masih dalam konteks untuk menjelekkan madzhab yang lain, mempromosikan madzhab kita, gitu. Itu kan di antara yang dulu masih kita pakai. Cara memandang objektif terhadap kelebihan kekurangan madzhab lain belum kita sampaikan. Nah, ini ngajinya belum sampai, tapi sudah terjadi yang terjadilah, gitu. Wallahu alam, makanya itu belajar nggak pernah selesai, gitu ya. Yeah. Ini pertanyaan kok udah banyak ya? Gimana Ustaz Langsung bisa langsung aja, langsung bicara Mas aja. Sukma atau siapa tadi yang banyak tadi kayaknya partai apa tadi? Partai Kejujuran. Sukma Caku tuh. Iya, langsung Sukma. aja. Mas Sukma, silakan. Biar suara lantangnya bisa kedengaran sama kita semuanya. Silakan. Mas Caku sama Mas Arif juga tuh. Sukma Akbar, Arif. Ya, saya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Lagi di bis, lagi di perjalanan. Ya, langsung aja ya Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Saya mau tanya tentang rekonsiliasi dalam sejarah Islam itu sebenarnya apa syarat rekonsiliasi itu, dan para pihak itu siapa yang sebenarnya melakukan reconcile, terus dasarnya apa, dan target yang harus dicapai dalam reconcile itu apa sebenarnya. Kemudian dalam konteks Khawarij, ini sifatnya pemikiran. Kira-kira pemikiran ini kan akan selalu ada. Ini bagaimana cara mengatasinya? Itu kan muncul setidaknya dalam sejarah Islam itu di dua masa ya. Satu di Khilafahan Ali, kemudian ada juga di Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau nggak salah bibit-bibitnya itu sudah muncul di zaman Nabi. Artinya zaman Nabi hidup saja sudah ada pemikiran itu. Nah, itu gimana tuh cara Nabi kemudian para khilafah itu mengatasi pemikiran-pemikiran ini. Jadi artinya ini kan pasti akan selalu muncul dalam sejarahnya gitu. Nah, itu bagaimana mengatasi pemikiran Khawarij ke depannya seperti itu. Itu saja mungkin. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah yang lain Ustaz Rahman. Ya, silakan Ustaz Rahman. Ya, terima kasih Dr. Abdurrahim yang sudah ngasih waktu. Terima kasih juga kepada Kiai Muhid
yang memberikan pengantar diskusi yang luar biasa. Kemudian ada tanggapan dari Bu Sita, ya. Eh, semua tanggapan, kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhid menarik untuk kita diskusikan, ya. Saya tadi tertarik kenapa Khawarij itu muncul gitu kan. Ya, faktor utamanya adalah ada mutawazun, ya. Tidak adanya keseimbangan antara memahami mana nas-nas yang tekstual, mana yang bisa kontekstual, mana qot'i, mana zonni, mana mutlak, mana muqayyad, mana am, mana khos, dan seterusnya lah gitu. Artinya pemahaman yang sangat parsial, ya. Ibarat naik gunung itu baru sampai di tepi gunung. Ketika seseorang masih berada di tepi gunung, dia tidak akan bisa melihat panorama yang sangat indah. Tetapi ketika seseorang itu berada di puncak gunung, maka dia akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Itulah analogi dari Syekh Ali Jum'ah ketika menjelaskan tentang Khawarij ini, ya. Tamsil dari Ali Jum'ah tentang Khawarij, ya. Ibarat seseorang yang naik gunung baru di tepi gunung, tapi sudah memberikan penjelasan tentang panorama yang dilihatnya. Padahal panorama yang dilihatnya itu baru parsial begitu. Oleh karenanya, dalam sejarah peradaban Islam itu kan kelompok Khawarij ini muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib tadi. Di antara cara mereka memahami nas itu tidak sesuai dengan ruhus syariah, ya. Tidak sesuai dengan ruhul maqasid, tetapi hanya menggunakan ayat-ayat secara tekstual, ditafsirkan tidak berdasarkan kaedah-kaedah yang benar. Kaedah yang benar itu yang saya maksud adalah sesuai dengan qawaid lugha, ya, dan sesuai dengan qawaid syar'i. Tetapi kaum Khawarij ini menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu hanya bunyinya tekstual, kemudian langsung disematkan kepada orang yang dianggap bertentangan dengan dirinya. Oleh karenanya solusi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi Khawarij saat itu adalah karena Khawarij itu adalah problematika utamanya adalah terkait pemahaman yang dangkal, ya. Maka Ali bin Abi Thalib saat itu mengutus seorang yang dijuluki dengan Turjumanul Quran, yaitu jubirnya Al-Quran, Ibnu Abbas, untuk berdiskusi dengan mereka. Dan setelah Ibnu Abbas berdiskusi dengan kelompok Khawarij, alhamdulillah dengan izin Allah ada 3.000 pengikut Khawarij yang bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Tetapi tentu di sini untuk menghadapi kelompok-kelompok yang begini adalah ulama yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kemampuan meyakinkan mereka kembali kepada jalan yang benar. Artinya semakin dikerasi, ya, semakin militan biasanya. Semakin katakanlah dikucilkan, kelompok ini semakin militan biasanya. Makanya perlu didekati secara persuasif, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi mereka, mengutus ulamanya para sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, jadi problematika munculnya Khawarij ini adalah karena tidak ada pemahaman yang tawazun, ya, kalau bahasa saya pemahamannya belum wasatiyah, begitu aja. Afan, berarti kalau pendekatannya fisik dan militer itu salah ya menghadapi Khawarij itu. Mestinya memang pemikiran dan ilmu ya, Ustaz. Maka ujung Itu tombaknya bisa harusnya ini. para ulama ya. Ya, pertama itu perlu pendekatan keilmuan, ya, pendekatan diskusi, ya, sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika kelompok itu melakukan bugot keluar dari pemerintahan yang sah pada waktu itu, di sisi yang lain juga terpaksa Ali bin Abi Thalib itu menerapkan tindakan tegas, ya. Tapi yang bikin pasukan Ali bin Abi Thalib itu ragu-ragu memerangi Khawarij itu
Karena kelompok Khawarij itu sangat keras bacaan Qur'annya di malam harinya. Itu jadi kalau tentara Ali itu merasa ragu untuk memerangi mereka gitu maksudnya. Bayangkan mereka di malam harinya itu bacaan Qur'annya, tahajudnya luar biasa. Tetapi karena punya pemahaman yang terlalu kaku, ya, maksudnya tidak sesuai dengan ruh syariah, tidak sesuai dengan ruh makosid, itulah yang terjadi. Di samping tadi adalah terbelakang, ya kelompok-kelompok yang kata Ustadz Muhyidd tadi itu ada berbau baduinya ya, agak Arab-Arab pedalaman begitu kan. Itu kan berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, dalam konteks sekarang kan itu biasanya orang yang tidak mendalami studi Islam secara komprehensif, secara mendalam itu mudah terpancing ikut pemahaman ini. Karena kan nampak militan, ya, terus semangat dalam beraktivitas, ya. Biasanya al-ajalah lebih terburu-burunya itu luar biasa gitu kan. Al-ajalah tuh, ya. Al-ajalah tuh minasyaiton kan begitu kan. Buru-buru biasanya. Udahlah kita sikat aja, kita perang aja. Biasanya begitu. Itu pandangan ya, tambahan dari saya aja. Begitu Dr. Terima Abdul. kasih, luar biasa. Saya rasa selanjutnya kepada Ustadz Muhyidd menanggapi sekaligus closing statement diskusi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Rahim. Jadi tadi juga disampaikan oleh Mas Sukma bahwa tentang rekonsiliasi islah itu syarat dan tujuannya sangat kontekstual ya. Misalnya kalau pada zaman Nabi yang lebih penting adalah mengakhiri perang dengan Makkah. Itu misalnya kan. Nanti pada masa Ali itu ya juga yang penting perang itu berakhir itu dulu misalnya. Tapi sekali bahwa saya sampaikan sejak awal bahwa rekonsiliasi adalah solusi yang seringkali juga membawa polusi. Jadi untunglah pada masa Nabi ketika Hudaybiyah tidak ada Abu Bakar. Dan Umar bisa mudah disadarkan sampai pada penggunaan senjata akhir bahwa itu adalah Rasulullah dan pasti Allah akan menjaganya. Nah, berikutnya, kenapa di zaman Ali ketika ada tahkim dan kemudian malah berlanjut menjadi masalah, islah yang justru membawa masalah. Ini kalau candaannya Ali yang ketika ditanya sih kenapa di zaman Abu Bakar ada masalah orang murtad hampir seluruh jazirah Arab, tapi dalam waktu singkat bisa diredam. Sedangkan pada masa Ali ada masalah konflik dengan Muawiyah, tapi bertahun-tahun nggak terselesaikan. Jawaban Ali ketika itu terkenal, dulu zaman Abu Bakar rakyatnya seperti saya, dan sekarang pada zaman saya rakyatnya seperti kamu. Jadi ini kesenjangan. Jadi mulai dari cara orang berilmu dan cara orang mendapatkan ilmu kan berbeda. Makanya kalau dalam tarikh Khulafa Asyuyuti bahwa terjadinya pembunuhan terhadap Al-Ashratul Mubashshirun bil Jannah di zaman Waqatul Jamal, gitu kan, sampai perlu dicatatkan bahwa pada perang itu tidak ada yang mengompori perang seorang pun dari para sahabat. Yang justru jadi korban adalah para sahabat. Makanya kalau dalam tulisannya Asyuyuti bahwa sepertinya ada kelompok-kelompok yang mengalami istilahnya dendam kepada para sahabat yang menaklukkan mereka, lalu menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan dendamnya. Dan ini yang seringkali masih belum selesai dalam kehidupan manusia siapapun, ketika masih ada belum kholid dihni, urusan hatinya belum selesai. Nah, sekali lagi bahwa diskusi kita ini jadi sesungguhnya hanya ingin membahas bahwa rekonsiliasi dalam sejarah itu, kalau saya bisa menyimpulkan, adalah di antara solusi sosial, di antara solusi konflik yang tidak selalu solutif, dan seringkali bahwa rekonsiliasi atau islah itu masih menyisakan masalah, sebagaimana formula-formula lain dalam
solusi-solusi sosial. Sebagaimana misalnya kalau nggak mau pakai rekonsiliasi tapi pakai konfrontasi, tetap akan jadi masalah. Bahkan kalau toh pakai menggunakan menggunakan tolak dalam urusan keluarga juga tidak kemudian masalah selesai. Bahwa ini adalah salah satu window, jendela dalam mengurai masalah, tapi tidak selalu menyelesaikan masalah, apalagi kalau misalnya dalam rekonsiliasi, dalam islah itu tidak mampu mengendalikan orang-orang seperti Umar bin Khattab. Tidak mau mengendalikan orang seperti Umar bin Khattab. Jadi saya ingin menghargai bahwa mereka ini adalah orang-orang sekelas Umar lah, gitu saya gitu, atau pengikut Umar. Cuman sayang tidak ada Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada Abu Bakar As-Siddiq. Itu aja. Jadi kita sering menganggap islah itu seperti obat segala penyakit. Tapi saya tidak memandangnya sebagai itu, tapi salah satu obat yang bisa jadi penyakitnya nggak tersembuhkan oleh islah atau rekonsiliasi. Justru menimbulkan dampak lain. Bisa jadi yang diislah jadi sembuh, tapi di organ tubuh yang lain akhirnya mengalami komplikasi. Dan itu ya sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dapat saya sampaikan pada diskusi pagi hari ini semoga bermanfaat, sehingga ya, di ujung akhir tulisan itu saya hanya bisa mengatakan sulit memahamkan tapi bisa difahami. Oke. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Bapak Ibu sekalian, diskusi yang menarik pada kesempatan pagi hari ini, kita mendapatkan pencerahan, wawasan terkait dengan rekonsiliasi, ada yang berdampak positif dan ada juga yang ada sisi-sisi resiko dari rekonsiliasi. Dan dalam sejarah Islam ternyata rekonsiliasi itu juga terjadi tidak hanya sekali tapi juga berkali-kali dari masa-masa awal, kemudian juga di masa pemerintahan masa Islam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan menambah wawasan dan cara berpikir kita. Terima kasih, kita akan bertemu kembali insya Allah pada sesi berikutnya, pada Kopi Hangat dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, afannya Bu Herianti ya, jadi karena tulisan itu. Ya, afannya Ustadz saya juga. Saya nggak ingin kata-kata itu tadinya mau saya upload di Facebook, kayaknya gagal, saya nggak berani, kayaknya agak sensitif kalau dibawa ke Facebook, kayaknya saya bagi di grup terbatas saja, karena kalau di media sosial itu kan bisa nanti ada yang merasa terhakimi gitu. Ya Ustadz, makanya kata-kata itu saya nggak ingin dikeluarkan. Iya, jadi ya, tapi karena kita kayaknya menyebutkan bahwa itu pernah menjadi sejarah, dan pagi ini ya sejarahnya ya sejarah itulah yang pernah muncul. Tapi ya akhirnya mengakui bahwa Asyih Ristani itu yang akhirnya saya akui bahwa memang itu akan terus terjadi pada sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya harus seorang ulama ya Ustadz ya yang menyampaikan gitu, karena kalau kita yang Udah levelnya ditutup, dibuka lagi nih diskusinya. biasa-biasa aja kayaknya. Boleh live ya? Boleh Bu. Makanya harus ada Abu Bakar As-Siddiq lah gitu, atau Ibnu Abbas.